Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kembali lagi di Smart Education. Oke, saya Muhammad Irfat selaku host pada kesempatan kali ini. Dan di sini ada beberapa bintang tamu saya yang menyempatkan waktunya hadir dalam kesempatan siang hari ini. Jadi saya berterima kasih kepada beberapa teman saya yang ikut bersama saya di sharing-sharing pada podcast hari ini. Oke, baik, saya akan memperkenalkan bintang tamu saya yang menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Inyumaniadi Anggara Putra, dan yang di sebelahnya ada Winali Anwar. Di sebelahnya lagi ada Nurwidia Grifina, dan yang berikutnya ada Septiani Nur. Oke, dan lanjut lagi. Yang terakhir ada Fadila Salsabila. Oke, nah lagi di video. Oke, setelah saya memperkenalkan teman-teman saya tadi, saya akan lanjut dengan pembahasan pada siang hari ini. Jadi di sini kita bermaksud untuk sharing-sharing terhadap masalah kebijakan pendidikan saat ini yang berada di Indonesia. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, pendidikan merupakan hal yang cukup penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang dilakukan seorang pendidik, yakni orang yang mengajarkan, dan peserta didik, yakni orang yang diajarkan. Nah, dalam hal ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sampai pada kebiasaan. Jadi berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, masih sangat disayangkan ya, bahwa kualitas pendidikan di negara kita masih dapat dikatakan rendah dan memprihatinkan. Jadi rendahnya urutan kualitas pendidikan di Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pelajar atau pendidik. Selain itu sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi. Jadi di sini saya akan coba meminta pendapat dari teman saya, Inyumaniadi. Jadi saya itu sekarang ini ada di masalah sistem kebijakan pendidikan yang berada di Indonesia pada saat ini. Jadi saya akan meminta pendapat kepada saudara saya. Kira-kira apa pendapat teman saya ini yang di samping ini tentang masalah sistem kebijakan pendidikan yang berada di Indonesia pada saat ini. Oke, baik. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi menurut saya ada beberapa masalah dalam sistem kebijakan pendidikan kita sekarang ini di Indonesia. Yang salah diantaranya itu bully, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Yang dimana dari ketiga masalah tersebut ada satu masalah yang paling tersorot, yaitu bully. Yang dimana bully pendidikan di Indonesia semakin meresahkan. Sebelumnya kita ketahui bahwa bully adalah aksi negatif sekelompok orang kepada satu orang terhadap pihak yang lemah dengan tujuan membuat rasa ketakutan dan tidak nyaman, berupa penghinaan dan kekerasan fisik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan persoalan kekerasan di sekolah atau bully bukan persoalan kecil yang akan diabaikan. Dari angka 2.473 mengalami kasus bully di dunia pendidikan maupun media sosial dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Murid yang mengaku pernah mengalami bully di Indonesia sebanyak 41,1%. Itu merupakan angka yang cukup besar ya. Menurut data dari hasil riset Program for International Students Assessment atau PISA tahun 2018, ada satu kasus bully yang ada di Indonesia, yaitu kasus bully siswa SMP di Malang, di mana sekolah diduga tak memiliki sistem pengaduan. Menurut pihak Dinas Pendidikan Kota Malang, Retno menyebut pihak sekolah tidak pernah juga melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Bahkan kepada Disdik Kota Malang justru mengetahui peristiwa tersebut dari para wartawan.
Berdasarkan narasi video yang setelah beredar di akun media sosial yaitu Twitter, seorang anak laki-laki mengunggah video tersebut yang dimana menurut kabar yang beredar kemungkinan anak yang mendapati bully tersebut jari tangan anak tersebut dapat diamputasi karena luka yang dialami efek bully dari teman-temannya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Oke, terima kasih yang sebanyak-banyaknya pendapat dari teman saya tentang masalah kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat ini ya. Iya. Oke, jadi seperti yang kita dengar tadi, salah satu masalah dalam sistem kebijakan pendidikan di Indonesia, salah satunya ada bully ya. Iya, bully. Jadi terima kasih karena teman saya Yadi ini memberikan pendapatnya, kita lebih menambah pengetahuan tentang masalah sistem kebijakan pendidikan saat ini yang berada di Indonesia. Jadi dalam sistem kebijakan pendidikan saat ini yang berada di Indonesia, kita tentunya agar mengetahui juga atau mencari apa tujuan pendidikan saat ini yang berada di Indonesia. Mungkin saya meminta pendapat dari teman saya, Nurwidia Grifina. Kira-kira Anda bisa memberikan pendapat tentang tujuan pendidikan saat ini yang berada di Indonesia? Tujuan, kalau menurut saya ya, tujuan pendidikan untuk di Indonesia saat ini terlebih untuk memajukan bagaimana kesejahteraan pendidik dan juga peserta didiknya. Karena kalau pendidiknya baik, maka mungkin pembelajaran yang diproses atau ditransfer ke orang yang dididik akan jauh lebih baik. Begitu menurut saya. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya dari di pendidikan sekarang ini, saya meminta pendapatnya ya. Kira-kira jika ada tata tertib yang tak dilaksanakan oleh murid, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang itu? Kalau untuk murid sendiri itu tergantung bagaimana pelanggaran yang dilakukan, masih dalam kategori yang bisa ditegur oleh temannya, kemudian bisa ditegur oleh gurunya, dan ada juga kesalahan murid itu yang harus melibatkan pihak yang berwajib jika kesalahan itu memang yang dilakukan memang betul-betul fatal. Karena proses mendidik itu harus dia terstruktur, dan jika ada seperti pelanggaran yang seperti Anda sebutkan tadi, kita harus melihat tingkat pelanggarannya itu seperti apa. Begitu. Iya. Oke, terima kasih saudara saya Nurwidia Grifina. Oke, jadi kita itu bicara tujuan pendidikan saat ini ya, yang berada di Indonesia. Oke, baik. Jadi kita lanjut ya, di sini kita lanjut membahas tentang pernyataan sekolah ini membunuh kreativitas muridnya. Jadi saya di sini meminta pendapat dari teman saya lagi tentang menurut teman saya ini dengan pernyataan sekolah itu membunuh kreativitas muridnya tidak. Jadi ya, saya meminta pendapat saudara saya atau saudari saya Fadila Salsabila untuk memberikan pendapatnya. Oke. Ya, karena murid disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama dan untuk standar yang sama dengan semua orang. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar. Menurut Serken Robinson, tipe belajar ini seperti membuat sistem belajar menjadi mati. Ia juga menjelaskan bahwa sistem belajar itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh buruh pabrik. Pada masa awal industri, di mana orang dikumpulkan di tempat yang sama, disuruh melakukan hal yang berulang-ulang dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Dampaknya passion orang-orang menghilang, kreativitas orang-orang mati perlahan karena tak diberi ruang untuk berinovasi. Oke, baik. Terima kasih saudari Ila telah memberikan
pendapatnya tentang tentang pernyataan di sekolah yang membunuh kreativitas muridnya. Oke, jadi kita lanjut ke yang diajarkan di sekolah yang tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan. Oke, baik, di sini saya akan meminta pendapat saudara saya lagi, Septiani Nur, biasa dipanggil Fani ya. Jadi ini teman saya yang paling manis pada siang hari ini. Saya akan meminta pendapat saudari saya. Oke, jadi dipersilakan untuk pendapatnya. Ya, makasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan tadi, pelajaran yang diajarkan di sekolah itu tidak relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Ya, menurut saya belum, masih 50%, karena banyak sekali hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita tapi tidak diajarkan di sekolah. Kayak bagaimana cara membangun rasa percaya diri yang menurut saya penting untuk kehidupan tapi tidak diajarkan. Banyak orang yang bertalenta tapi tidak bisa menunjukkan talentanya karena tidak percaya diri. Begitupun sebaliknya, banyak yang orang yang sebenarnya tidak bertalenta tapi bisa sukses ya karena dia percaya diri. Hal yang penting lain yaitu public speaking yang benar, atau cara mengatur keuangan, leadership, atau yang lain lagi. Itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebenarnya. Apa semua itu kita tidak dapatkan waktu kita belajar di sekolah. Ada beberapa persen ilmu yang kita pelajari di sekolah tapi tidak ada di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari saya yang cantik pada siang hari ini telah memberikan pendapatnya yang sangat luar biasa dan cukup memberikan motivasi untuk siswa-siswi yang berada di Indonesia agar lebih berkembang lagi di pendidikannya. Jadi kita lanjut, kira-kira ini pendapat yang terakhir lagi ya yang saya minta, karena sudah lumayan banyak yang saya minta pendapatnya. Jadi di sini kira-kira yang dilakukan supaya sistem pendidikan jauh lebih baik. Oke, jadi di sini saya meminta pendapat saudara saya yang paling ganteng, manis pada siang hari ini. Jadi di sini saya harap pendapatnya agar memotivasi siswa-siswi lagi dalam mengembangkan cita-cita atau tujuan siswa-siswi untuk kedepannya. Jadi saya harap pendapatnya bisa dipaparkan. Ya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu yang pertama mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain, dan yang terakhir mengadakan hubungan dengan wali siswa. Ya, itulah saja pendapat dari saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan kepada saya selaku host untuk menyempatkan hadir pada hari ini. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menyapa kamera dulu ya.